Kita lanjutkan kembali perbincangan dan juga saya akan berikan kesempatan kepada Bang Ciko kalau Bang Bobi mengatakan bahwa memang indeks yang disampaikan oleh Pak Ganjar salah tempat, tidak termasuk juga dalam substansi seharusnya materi yang diperdebatkan semalam, Bang Ciko. Nggak salah tempat dong. Kalau kita bicara soal keamanan, soal security, tadi malam juga kita bicara soal keamanan. Jadi salah satu subtemanya itu. Bung Bobi ini kayaknya nggak nonton nih, kurang memperhatikan debat nih. Nah yang kedua adalah, Bung Bobi tadi bisa menyampaikan itu semua dalam waktu kurang dari 4 menit. Artinya kenapa capresnya nggak bisa? Gitu. Iya kan, ini intinya itu aja. Apa yang disampaikan oleh Bung Bobi itu bisa disampaikan dalam waktu sekian 2 atau 3 menit tadi. Nah, intinya kan itu yang diinginkan oleh publik, karena memang waktunya untuk berdebat adalah tadi malam, bukan di ruang-ruang privat seperti yang diajukan oleh Pak Prabowo. Pada prinsipnya kita semua melihat, masyarakat juga bisa menilai bahwa Pak Prabowo ini tidak update dengan apa yang berada dalam lingkungan kementerian dia sendiri, dan ini cukup membahayakan apabila dia sampai terpilih menjadi presiden, ya kan? Karena nanti kan dia akan membawahi sekian banyak ministry, dia akan membawahi institusi-institusi lain gitu, walaupun tidak harus secara detail dia mengetahui, tapi minimal sebagai seorang Menhan menduduki jabatannya itu dia harus memantaskan diri dan mengetahui apa yang terjadi di dalam Kementerian Pertahanan maupun riset-riset mengenai Kementerian Pertahanan, indeks keamanan Indonesia di mata internasional, dan itu tadi. Nah ini yang bisa terlihat dari itu. Tapi saya bukan di sini untuk membantah Bobi gitu. Saya di sini untuk mengatakan justru Bobi bisa mengatakan itu dalam 2 menit. Harusnya calon presidennya bisa mengatakan itu dalam 2 menit juga gitu. Tetapi artinya apa? Artinya dia secara substansi tidak siap. Ya, entah tidak siap atau tidak pernah siap sesungguhnya ya. Jadi 4 tahun setengah menjadi Menteri Pertahanan ini seakan-akan hanya menjadi pengalaman tanpa berbuah prestasi. Baik, betulkah Bang Bobi tidak update Pak Prabowo tidak siap sebenarnya untuk bisa menyajikan data-data pada perdebatan semalam, Bang Bobi? Itulah yang saya sampaikan tadi, Bapak Prabowo ini kan sangat santun. Dia tidak ingin mempermalukan bahwa yang lo pakai itu apaan, itu gaya sih bahasa Inggris, tapi itu salah semua, kan nggak begitu. Makanya itu disampaikan dengan cara itu tadi yang kemarin. Jadi intinya justru inilah yang akan dipertontonkan. Beliau tidak ingin mempermalukan. Sekarang kalau setelah debat kita akan kuliti itu semua indeks-indeks. Ini masih ada satu lagi yang akan yang belum kita bahas tentang BICC misalkan, itu lebih ngawur lagi. Nah, jangan sampailah masyarakat itu karena diserahkan oleh istilah-istilah yang kelihatan keren, padahal itu sangat menyesatkan. Termasuk soal terminologi bekas atau baru. Itu kan sebenarnya kalau dilihat undang-undangnya pasal 45 ayat 2 ada nggak tuh tulisannya bekas atau baru. Karena dalam dunia militer ini hal biasa yang diperbincangkan. Tetapi mungkin ini buat yang awam atau yang tidak terbiasa dengan istilah-istilah militer atau berkutat di dalam dunia militer, ini mungkin suatu hal yang baru sehingga konotasinya, stigmanya negatif. Itulah yang Bapak Prabowo ingin supaya kalau misalkan ini disampaikan, kalau salah ya udahlah, kalau udah salah jangan begitulah. Jadi itulah Bapak Prabowo, dia tidak ingin mempermalukan. Baik, soal terminologi bekas itu atau adalah baru, hal biasa di dalam dunia militer. Oke, yang tadi indeks-indeks itu. Baik, soal terminologi bekas atau baru dalam pembelian alutsista ini juga banyak sekali digengungkan, banyak sekali diucapkan oleh Pak Anies pada saat debat semalam. Tapi nanti sebelum Bang Ismail juga bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan Bang Bobi, kita ke Mas Nyarwi terlebih dahulu. Sebenarnya apa yang Mas Nyarwi lihat pada saat debat semalam? Betulkah seperti tuduhan trik komunikasi yang disampaikan oleh Bang Ciko yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini karena tidak menyampaikan atau tidak ada adu data, atau memang hanya untuk menjaga kesantunan, Mas Nyarwi? Ya, debat itu pasti menggunakan strategi komunikasi politik itu pasti. Bahkan di sana pasti ada retorika yang dijalankan, itu bisa dikatakan ya. Contoh ya, misalnya kita mulai dari tadi perdebatan Pak Prabowo misalnya, baik ke Mas Anies maupun Mas Ganjar gitu misalnya begitu, kan dia katakan itu datanya tidak benar, kira-kira gitu ya. Itu kalau dipahami dengan logika retorika yang sederhana, sebenarnya kan mau mengatakan Anda itu nggak kredibel dengan data itu, kira-kira gitu. Nah, itu kan menyerang kalau dari aspek retorika namanya etos yang diserang, kredibilitas. Boleh nggak? Boleh, bisa dari aspek orang yang menyampaikan data, kayak tadi Bobi tadi menyampaikan soal sumber data, bisa juga dari data itu sendiri atau narasi yang dibangun di balik data itu. Oke. Ya, jadi itu sah-sah saja gitu loh. Cuma kemudian kan
biar publik yang juga kemudian bisa menilai sebenarnya ini itu yang masuk akal yang mana kan gitu. Kira-kira apa namanya kritik misalnya disampaikan Pak Anies, sampaikan Pak Ganjar itu masuk akal apa tidak? Kira-kira gitu. Termasuk kemampuan Pak Prabowo untuk defensif, ya kemampuan untuk misalnya mengklarifikasi. Nah itu saya kira juga penting. Nah sayang sekali saya lihat semalam itu Pak Prabowo kurang memanfaatkan. Tadi penjelasan Bung Bobi kan alasan salah satunya Pak Prabowo santun tidak mau menjatuhkan misalnya. Tapi sebenarnya dalam debat itu hal yang wajar gitu loh. Seandainya misalnya contoh saja lah di awal itu kan ada soal katakanlah kritik terhadap etika ya Bung Anies kira-kira gitu Pak Anies Anda itu nggak apa gitu ya soal etika. Sebenarnya lebih menarik lagi kalau dikatakan cara pandang etika Pak Anies itu berbeda dengan saya mestinya begini. Nah termasuk Pak Anies secara leadership misalnya contoh dikritik ya itu kurang etis misalnya itu silakan gitu loh itu contoh ya. Tetapi apapun itu di situ kan perdebatan menjadi substansi yang muncul Putri ya bukan perdebatan yang kemudian kesannya menyerang pribadi gitu loh. Sehingga ini yang sebenarnya kita berharap justru akan muncul tidak hanya substansi yang bagus disampaikan, tapi cara berdebat yang makin berkelas gitu loh. Sehingga publik itu juga makin antusias mencerna, kemudian melihat dan kemudian menilai siapa kira-kira yang paling cocok dengan preferensi mereka kan gitu. Maksudnya pemilih masing-masing. Bukan sekedar kemudian emosional. Waduh ini kok yang saya dukung kok dianiaya gitu. Oh ini kok terlalu kurang sopan dan lain-lain bukan itu gitu loh. Tetapi justru kita pengen mendapatkan pelajaran yang lebih dan meyakinkan para capres itu bisa meyakinkan pemilih kami yang terbaik, saya yang terbaik kira-kira gitu. Dalam hal ini kami yang paling kompeten, saya yang paling kompeten kira-kira gitu. Nah, ini yang kemudian kita tunggu-tunggu sebenarnya. Tapi overall itu debat semalam luar biasa gitu. Artinya eskalasinya pasca tahun baru lah ya. Yang dingin kemudian panas lagi nih gitu ya pilpres gitu. Nah kita tunggu lagi nanti kira-kira masih ada 2 tuh. Langsung panas ya, on fire dari awal. Tapi Bang Ismail berbicara mengenai terminologi ataupun juga istilah alutsista bekas ataupun baru yang memang ini beberapa kali terus disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Tadi sudah diberikan penjelasannya oleh Bang Bobi. Nanti Bang Ismail kita akan berikan kesempatan untuk bisa memberikan penjelasan termasuk juga kita akan cuplik bagaimana perdebatan Pak Prabowo dengan juga Pak Anies setelah jeda berikut ini. Kami sudah kembali.